Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, selamat bergabung kembali dalam Cool Online GBI Rayon 17. Biar malam ini kita mau memuji menyembah Tuhan, amin. Mari bersorak memuliakan Tuhan, sebab Tuhan layak untuk terima segala puji-pujian kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
tiada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau baik. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami. Ya, kami yang ada di KUL GBI Lampung Tuhan. Terus Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan. Dalam KUL online ini Tuhan, kami minta Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan yang turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan. Amin, haleluya, haleluya. Shalom, apa kabarnya semua? Saya berdoa kita semua disertai Tuhan dan mengalami pertolongan dan mukjizat Tuhan setiap hari. Terima kasih kembali buat Pastor Budi, Pastor Hendy yang memberikan kesempatan buat saya boleh sharing di KUL online GBI Lampung Rayon 17. Hari ini saya diberi satu tema yang saya excited banget karena ini tema yang ada bersama gembala saya. The calling to worship, panggilan untuk menyembah Tuhan. Waktu tema ini ada, pertama yang harus kita tahu siapa yang kita sembah. Tuhan seperti apa. Yang pertama, kita percaya kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia huruf besar, Dia yang menebus setiap dosa kita. Yesaya 44 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertepik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Firman Tuhan ini berkata, Tuhan membentuk kita dari kandungan. Tuhan udah mempersiapkan dari waktu kita ada dalam kandungan. Dia yang menebus setiap dosa kita. Kita harus sadar, menyembah siapa? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang begitu besar. Yang karyanya buat kehidupan kita begitu dahsyat. Kalau kita lihat, siapa yang di dunia ini yang korbankan anaknya, yang tunggal satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Poin kedua, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Serupa dengan siapa itu Tuhan. Penyembahan kepada kita adalah bentuk respon. Poin yang kedua, penyembahan adalah respon alami dari manusia yang menyadari bahwa ia pencipta dan pemilik segalanya. Kita ada di dunia ini untuk menguasai bumi. Punya hal yang sama yang Tuhan lakukan. Diciptakan serupa dan segambar Allah. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya Tuhan menciptakan manusia untuk kita mengagungkan Dia. Untuk kita serupa dengan gambarannya. Tadi poin kedua, ini poin ketiga. Waktu kita bicara the calling to worship, panggilan untuk menyembah. Ada satu pertanyaan buat kita, bagaimana sikap hati kita waktu menyembah Dia? Yang pertama saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama, miliki kerendahan hati. Datang ke Tuhan waktu kita mau nyembah Dia. Waktu kita mau bersekutu sama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Kita bisa berkata, Tuhan, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, ini aku berserat total sama Engkau. Datang dengan kerendahan hati. Yang kedua, miliki ketulusan. Terkadang kita datang ke Tuhan, kita doa sama Tuhan. Terkadang kita punya embel-embel, Tuhan kalau aku berdoa, Tuhan akan jawab doanya. Tuhan waktu aku berdoa, masalahku pasti bebas. Tuhan waktu aku berdoa, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan waktu aku berdoa, Tuhan pasti memberkati saya. Mari waktu kita datang sama Tuhan, miliki ketulusan hati. Hati yang murni. Datang ke Tuhan, datanglah dengan apa adanya kalian. Jangan punya embel-embel. Jangan waktu kita datang ke Tuhan, kita sembah Tuhan. Wah, waktu aku sembah Tuhan, pasti Tuhan selesaiin ini. Iya amin, tapi jangan datang dengan hal embel-embel itu dulu. Tapi mari kita datang dengan hati yang tulus. Hati yang berserah sama Tuhan. Yang poin ketiga, datang ke Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Firman ini berkata dalam segala hal. Gak ada ditulis di dalam kurung, dalam keadaan kalian senang. Dalam kalian diberkati. Dalam keadaan kalian naik jabatan. Firman Tuhan ini berkata dalam segala hal. Waktu kita sakit juga kita mengucap syukur. Kita bisa datang ke Tuhan, terima kasih buat sakit saya hari ini aku tidak masuk kerja. Kita bisa datang sama Tuhan menyembah Tuhan, berkata Tuhan terima kasih hari-hari ini aku di PHK. Miliki sikap hati yang selalu bersyukur. Selalu berkata gini, waktu kita gak ada dasar untuk kita mengucap syukur, kita boleh ke rumah sakit, cari ruang ICU, kalian bisa lihat, pasti ada begitu banyak pasien yang pakai oksigen. Dan oksigen itu mereka bayar setiap yang mereka hirup. Tapi kita kalau sampai hari ini ada, sampai hari ini kalian masih bisa menyaksikan YouTube ini, masih bisa mendengarkan setiap firman Tuhan yang ada. Itu artinya waktu kita bangun, kita masih menghirup oksigen dengan gratis. Hal kecil itu udah jadi dasar kita mengucap syukur. Mari datang
dengan pengucapan syukur. Yang keempat, datanglah dengan kekudusan karena Dia Tuhan yang kudus. Mari kita ketemu Tuhan, waktu kita mau masuk hadirat Tuhan, introspeksi diri. Apakah kita ada lakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Apa kita ada lakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan? Mari introspeksi diri. Sebelum kita datang sama Tuhan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku habis marah Tuhan. Ampuni aku habis melakukan hal yang tidak baik di hadapan. Datang sama Tuhan. Firman Tuhan berkata waktu kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang setia mengampuni setiap kita. Mari miliki kekudusan. Hari lepas hari. Miliki kekudusan bersama Tuhan. Biar waktu kita menyembah Tuhan, kita punya sikap hati merendahkan hati di hadapannya. Memiliki hati yang murni, yang tulus di hadapannya. Mengucap syukur senantiasa dan hidup kudus bersama Dia. Saya percaya sikap itu Tuhan akan senang dengan penyembahan kita. Miliki sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Beberapa waktu lalu saya mengikuti satu event sepeda jarak jauh. Dan di perjalanan selama kurang lebih 70% saya bersepeda, itu saya sendiri. Tapi di waktu saya sendiri itu saya merasa itu waktu saya yang gimana ya, kusuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Di sana saya bisa memuji, menyembah Tuhan karena jarak yang cukup jauh. Saya bersepeda sendiri di tempat yang gak pernah saya lewati, saya mau ngapain? Jadi saya coba memuji Tuhan, tiba-tiba apa yang terlintas nyanyian saya nyanyikan. Dan apa yang saya alami, saya tuh bisa sambil sepeda saya bisa nangis. Dan saya merasa bagaimana penyertaan Tuhan itu sangat nyata waktu saya menyembah Tuhan. Saya udah share di beberapa tempat. Ya waktu perjalanan saya yang saya sendiri. Saya ada hari kedua saya doa sama Tuhan gini, Tuhan waktu saya goes di hari kedua saya minta cuaca jangan hujan. Karena kalau hujan saya mempersiapkan pakaian saya cukup agak repot. Dan Tuhan jangan hujan ya. Cuma ngomong hal simple. Tapi waktu saya bersepeda, saya tuh bisa lihat itu awan di depan saya, itu bisa seakan-akan tuh jalan. Emang ada angin tapi awan itu jalan, awan gelap sekali. Dan akhirnya saya sampai di checkpoint kedua, saya udah sempat istirahat sebentar, tiba-tiba ada teman yang dari belakang yang sama-sama ikut acara itu sampai. Dia bilang gitu, dia bilang begini, aduh tadi ya kena hujan gede banget, jadi saya harus berteduh sekalian makan siang. Saya dengar itu, saya tuh sama Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Saya tuh sampai bilang, saya ngomong hal simple, Tuhan aku kalau bisa hari ini jangan hujan. Supaya saya nggak repot untuk berhenti pakai jas hujan untuk sepeda kembali. Dan kalau hujan ya kita juga harus lebih hati-hati. Tapi waktu saya dengar, saya dengar orang di belakang saya bilang, saya harus berhenti dulu karena hujan gede banget. Saya sampai bingung, saya nggak alami itu. Dan setelah itu saya mulai berjalan kembali. Wah itu momen saya goes ultra cycling yang saya begitu menikmati hadirat Tuhan. Setelah itu saya juga ada pengalaman naik ke satu gunung, saya harus selesaiin ke finish line. Saya naik satu gunung yang saya belum pernah naik. Dan di gunung itu saya nggak tahu keadaan kiri kanan seperti apa. Dan itu tanjakannya cukup terjal. Dan turunnya kalau tanjakan terjal pasti turunnya juga curam. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan jaga saya, lindungi saya. Dan akhirnya singkat cerita saya finish, tidak kena
cut off time. Dan saya renungkan apa yang saya alami di event itu, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang sertai saya mungkin DNF, did not finish. Mungkin saya kejadian kecelakaan. Mungkin saya lebih lama finishnya. Dan setelah acara tersebut, setelah event tersebut, setiap kali saya, itu merubah hidup saya benar. Setiap saya menyembah Tuhan, setiap ada kata-kata nyanyian yang mengagungkan, itu tuh tiba-tiba air mata saya begitu gampang mengalir dan saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih ya buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Dan saya selalu tahu Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak ada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak punya semua yang saya punya hari ini. Itu sikap hati saya waktu kita datang di hadirat Tuhan. Poin keempat, kalau kita dipanggil untuk menyembah Tuhan yang besar, jadikan penyembahan itu gaya hidup kita. Bicara tentang gaya hidup, itu jadi kalau ngomong gaya hidup, itu bicara itu otomatis. Itu kebiasaan yang kita lakukan. Contoh, dia suka ngopi, tiap bangun pagi pasti ngopi. Itu gaya hidup dia, suka ngopi. Begitu juga kita. Kalau hari-hari ini kita dipanggil untuk menyembah Tuhan, dan kita sadar betul begitu Tuhan luar biasa buat hidup kita. Mari miliki gaya hidup, kebiasaan kita dimanapun, kapanpun menyembah Tuhan. Jangan bilang begini, menyembah Tuhan kalau kita lagi mood. Kan seringkali kalau kita lihat di satu ibadah, worship dia bilang, mari kita angkat tangan kita berserah sama Tuhan, kita sembah Tuhan. Tapi mungkin kita yang lagi, aduh hari ini aku lagi gak mood nih angkat tangan. Aduh hari ini aku lagi gak enak nih buat nyembah Tuhan. Kita pada dasarnya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita. Dan waktu kita datang di apapun, di saat teduh kita, di tempat ibadah, apapun pertemuan-pertemuan ibadah. Datang jangan punya hati mental yang, aduh gamut nih, aduh hadiratnya kurang ngangkat, apa yang mau diangkat. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, mari miliki hati Tuhan ini aku berserah sama Engkau, lakukanlah apa Engkau mau. Karena gini, waktu kita perkatakan itu, waktu kita punya hati seperti itu, Tuhan yang akan campur tangan. Jadi penyembahan itu bukan bicara mood, bukan bicara, aduh lagi gak pengen nih, gak mau ah. Penyembahan itu ya DNA kita sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadikan itu gaya hidup. Saya percaya kita ada di kota di mana perjalanan kita butuh waktu, mengalami macet. Sembah Tuhan di waktu macet. Yang naik motor bisa pakai, kan sekarang motor kan helm harus tertutup. Bisa doa sembah Tuhan waktu kita lagi macet. Apalagi yang naik mobil. Dan puji Tuhan sekarang begitu banyak fasilitas untuk kita bisa menyembah Tuhan dimanapun. Salah satu YouTube. Saya mengucap syukur, saya dalam pengembalaan Pastor Wela Kauntu yang sejak COVID kemarin beliau tiba-tiba disuruh Tuhan untuk mengaktifkan kembali YouTube-nya. Wela Kauntu Official YouTube-nya. Dan sampai hari tiap minggu pasti ada video-video baru yang mengajarkan kita untuk berjalan sama Tuhan. Mengajarkan kita bagaimana kita nyembah Tuhan. Mengajarkan kita bagaimana kita bermazmur sama Tuhan. Setiap minggu ada. Dan itu ada di setiap pagi. Dan itu kita bisa nonton setiap kali. Dan kalau saya nonton, saya lihat begitu banyak kesaksian. Yang banyak orang yang DM, yang message ke YouTube, ke Instagram
gembala saya, begitu banyak yang diubahkan. Dan di sana pun saya waktu lihat, saya dengar, ikutin nyanyi, puji Tuhan, mau nyembah. Saya tuh selalu diingatkan, John, tiap hari ya punya waktu khusus nyembah Tuhan. Setiap hari sembah Tuhan. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, biar di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang kalau dunia berkata ini akhir dari akhir zaman, kalau bukan Tuhan, kita nggak gampang untuk berdiri hadapi zaman ini. Mari waktu kita menyembah Tuhan, satu kita akan pasti bergaur karib sama Tuhan. Dan dampaknya waktu kita bergaur karib sama Tuhan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di hari ini. Waktu kita bangun pagi kita berdoa, Tuhan tuntun langkahku hari ini. Kita akan tahu apa ya kita mau kerjakan ya. Bisnis apa ya, tender yang mana yang kita harus lakukan ya. Meeting sama siapa ya. Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Dan dampaknya bukan hanya buat kita sendiri. Dan dampaknya juga kan ke keluarga kita. Karena keluarga kita akan melihat, kok beda ya. Ini anak Tuhan kok tiap hari yang pagi nyembah Tuhan dulu, datang sama Tuhan dulu. Kok begitu dia mulai hari dia beda ya. Karena persekutuan kita dengan Tuhan. Buat keluarga kita, buat gereja kita. Jadi ada dampak yang kita alami lewat kehidupan penyembahan kita. Dan saya sangat suka tagline dari YouTube Pastor Weriel. Dia berkata gini, kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong. Karena waktu kita mengerti jalan Tuhan, kehidupan kita akan berdampak luas. Karena Tuhan akan menuntun kita. Besok ke sana ya. Ada tukang parkir yang butuh kata-kata Tuhan mengasihimu. Ada tukang siomay yang butuh kamu katakan Tuhan sayang sama kamu. Kita akan dituntun langkah demi langkah sama Tuhan. Dan satu tagline lagi dari gembala saya mengakhiri YouTube-nya. Setiap kali dia mengakhiri YouTube-nya, dia berkata gini, keep on believing and keep on worshiping. Tetaplah percaya dan tetaplah menyembah. Hari-hari ini, gembala sidang kita punya visi 2033 Jesus for Everyone. Kalau bukan mulai dari kita sendiri untuk berkata punya waktu intim sama Tuhan. Punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana kita bisa berdampak buat sekitar kita. Bagaimana kita bisa menginjil ke sekitar kita. Kalau kita punya kehidupan penyembahan yang tidak baik. Saya percaya di GBI Lampung Rayon 17 akan Tuhan pakai luar biasa. Dan hamba saya percaya Tuhan berdoa terus. Penuaian jiwa terus setiap kul di Lampung. Dan Tuhan akan beri hikmat buat Pastor Budi. Dan hamba berdoa Jesus for Everyone terjadi di Lampung. Saya selesai nyampaikan firman. Saya percaya begini, kalau hari ini saya dikasih tema The Calling to Worship, panggilan untuk menyembah. Mari kita semua yang dengar firman ini, sadar benar kita ada di dunia ini untuk bersekutu pribadi lepas pribadi
sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa berkata gini, as a one family ya contoh ya, suami istri. Mi, kamu yang nyembah Tuhan aja ya, kamu yang teduh, kamu yang doa. Nanti papi yang ikut aja. Gak bisa. Yang namanya persekutuan itu pribadi lepas pribadi. Ada yang sering bilang masuk surga itu jalan sempit. Satu-satu. Itu artinya kita masing-masing harus miliki hubungan yang intim sama Tuhan. Gak bisa bilang ke anak atau istri atau suami. Gak bisa. Tapi miliki keintiman bersama Tuhan. Saya selesai, saya mau berdoa. Saya percaya KUL GBI Lampung akan diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya. Orabaya sikarala bala 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 bala. Tuhan, hamba selesai menyampaikan hati yang menyembah. The calling to worship. Panggilan untuk menyembah Allah yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, buat hati itu ada di dalam setiap orang-orang yang mendengar. Dan hamba berdoa Tuhan, waktu mereka menyembah Engkau, mereka sadar siapa yang mereka sembah. Tuhan yang seperti apa. Hamba berdoa Tuhan, di KUL GBI Lampung Tuhan, akan muncul banyak penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan waktu itu terjadi Tuhan, penuaian jiwa semakin luar biasa atas GBI Lampung Tuhan. Rabaya sikarala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Hamba berdoa buat Pastor Budi Tuhan sebagai gembala rayon GBI Lampung Tuhan. Pakai hamba-Mu, hikmat marifatmu Tuhan. Turun buat hamba-Mu, menggembalakan GBI Lampung. KUL-KUL yang ada Tuhan. Semakin berlipat ganda Tuhan. Dan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Hamba berdoa biar firman yang ditabur Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan firman itu jadi benih yang bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buah itu bisa dirasakan di sekitar anggota-anggota KUL GBI Lampung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Dia. Nah, persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa scan kris pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu juga. Dan kemudian cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan kemudian Bapak Ibu waktu melewati gereja Bethel Indonesia Malahayati, sempatkan mampir. Dan di gereja sudah tersedia kotak persembahan. Di sana Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, saat kami berdoa, Engkau lihat kami sedang mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau berkati dan kami percaya waktu kami dengan penuh sukacita, waktu kami dengan sukarela memberikan yang terbaik dari kami. Kami percaya berkat-Mu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah KUL kita pada hari ini. Mari kalau di kanan kirimu ada saudara, orang-orang yang kau kasih, suami, istri, anak-anak, gandeng mereka, peluk mereka.
Dan mari arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.